Apa kabar? Banyak yang nunggu Bung Rocky Gerung kan? Nah, sekarang saya ajak lagi ngobrol bersama dengan Bung Rocky Gerung. Apalagi Bung Rocky kan lagi rame banget ini soal aksi walkout-nya ya. Ini rame Bung Rocky. Yang Anda walkout di forum rakyat iNews ya. Rakyat bersuara kalau nggak salah namanya ya. Gitu. Dan ini banyak sekali di video-videonya beredar di platform-platform pertemanan. Coba deh Anda jelaskan nih. Tapi kalau seingat saya ini kan bukan pertama kali ya Anda melakukan langkah semacam itu. Tapi ada juga yang menilai tindakan Anda ini nggak etis loh, Bung Rocky. Ya, sangat betul, Bung Hersu. Saya berkali-kali, bukan sekali aja, walk out dari forum diskusi, apalagi forum-forum talk show, yang di dalam pengamatan saya itu menjadi semacam tempat pembibitan kedunguan. Jadi ya kemarin saya walk out dari forum iNews karena saya menganggap bahwa forum-forum semacam ini tidak lagi mengajarkan perdebatan yang ada basis intelektual. Perdebatan yang sekedar dihasilkan oleh skenario untuk mengadu pendapat. Sebetulnya tidak ada pendapat yang diadu di situ. Yang dikejar bukan substansi dari pendapat itu, tapi sensasi. Dan itu yang menyebabkan saya orang Prancis bilang nausea itu, jadi mual secara psikologis dan menganggap bahwa apa yang penting sebetulnya untuk diperdebatkan selain mencari sensasi. Karena itu saya walk out tuh, dan orang kemudian protes bahwa Rocky Gerung walk out itu tidak etis. Apa yang tidak etis? Justru sangat etis ketika ada prinsip untuk mengatakan bahwa bila kedunguan itu dilanjutkan, maka hak publik untuk mendengarkan kecerdasan terhalang. Karena itu saya walk out. Jadi saya walk out demi memenuhi harapan publik untuk menghindari forum-forum yang dangkal semacam itu. Dan itu udah berkali-kali saya lakukan tuh. Hal yang biasa saja. Demikian juga kalau saya di dalam satu seminar yang bahkan akademis, kita berhak untuk keluar aja kalau memang terlihat bahwa panggung itu bukan panggung akademis lagi kan. Jadi retorika diperlukan, tetapi logika harus mendahului retorika tuh. Apalagi retorika yang sekedar mengguyur publik dengan demagogi itu, berbusa-busa tapi tanpa poin. Jadi itu yang terjadi di forum iNews, dan saya menganggap bahwa iNews berkali-kali berupaya untuk nyari sensasi hanya untuk memperoleh followers, tapi itu juga tidak mendidik kan. Jadi saudara Aiman atau iNews redaksinya itu buat saya itu makin lama makin dangkal, dan itu adalah hak saya untuk meninggalkan forum itu. Dan penanda pertama bahwa mahasiswa juga akhirnya keluar dari ruangan itu untuk berdiskusi dengan saya di luar ruangan. Jadi terlihat bahwa ada kemuakan publik menyaksikan forum-forum yang dangkal, dan kita mesti beri semacam penghukuman, sebetulnya penghukuman akademis pada forum-forum yang memang hanya ingin mencari sensasi dan menghasilkan kedangkalan. Jadi demi kedangkalan itu tidak berlangsung lama, saya tinggalkan forumnya si Aiman itu. Nah kalau soal iNews kan namanya juga itu talk show, Bung Rocky. Coba perhatikan kata show-nya. Berarti itu kan mereka juga membutuhkan sensasi dong ya. Apalagi yang namanya stasiun televisi kan hidupnya sebenarnya dari rating. Semakin tinggi ratingnya, semakin besar revenue-nya. Apalagi sekarang ini media konvensional seperti televisi itu eksistensinya juga terancam oleh kehadiran new media. Atau sekarang orang disebutnya salah satu yang paling gede untuk YouTube. Tapi kan banyak lagi platform-platform new media. Ada TikTok, macam-macam lah. Seperti itu. Jadi mereka pasti juga perlu sensasi semacam itu. Ya tentu saja fungsi dari perusahaan pers itu adalah untuk menghasilkan uang melalui iklan itu jelas karena dia adalah perusahaan. Tapi fungsi dari jurnalis adalah mengajarkan cara berpikir. Fungsi dari seorang wartawan adalah mengupayakan supaya publik yang menjadi konsumen sekaligus produsen dari demokrasi itu dilayani kebutuhannya. Apa kebutuhan publik yang dituntut publik dari jurnalisnya? Ketajaman, bukan kedangkalan. Apa yang diinginkan publik untuk didengar dalam forum-forum perdebatan itu peningkatan suhu argumentasi, bukan peningkatan suhu sentimen atau suhu emosi kan, itu dasarnya. Jadi sebetulnya kita mau lihat mengembalikan fungsi pers, talk show,
macam-macam itu untuk menghasilkan mereka yang mampu membaca masa depan, bukan yang tergelut di dalam politik sehari-hari, isu sehari-hari dan tidak bisa bikin refleksi. Jadi jurnalis yang bagus kalau dia bisa bertanya secara reflektif itu, bukan ya bukan mengadu domba juga, tapi kayaknya ingin cepat-cepat dapat sensasinya tuh, lalu lupa atau bukan lupa, tidak paham bahwa fungsi dari publicity itu adalah melayani public reason, mengupayakan sebelah the use of public reason, penggunaan akal publik itu terbaca di dalam proses argumentasi kan. Jadi itu yang sering saya anggap atau malas sebetulnya untuk ikuti forum-forum talk show, karena makin lama makin dangkal, makin apa istilahnya tuh, involutif itu, dia muter ke bawah, lama-lama penjumlahan dari energi involutif itu adalah kedunguan. Itu pasti terjadi. Jadi bukan perdebatan yang terjadi, tapi adu otot, adu mulut itu. Dan itu mestinya kan moderator yang bertindak sebagai host misalnya mulai mendeteksi argumennya dangkal, hentikan atau pindahkan suhu perdebatan itu pada hal-hal yang konseptual. Kan Indonesia seperti akan menjadi forum untuk mengembalikan fungsi akal, dan itu kemarin dengan bagus justru diperlihatkan oleh Presiden Prabowo di forum PBB itu, sehingga pertama kali Indonesia akhirnya bisa mengulangi sebut aja kejayaan di masa lalu ketika Bung Karno, bahkan Pak Harto, Gus Dur, apalagi SBY itu, Pak Habibie itu mondar-mandir di forum internasional. Orang ingat Indonesia dari tokoh-tokoh tadi itu. Nah, selama Presiden Jokowi itu Indonesia nggak dikenal karena tidak ada semacam kemampuan untuk memukau secara retorik dengan argumen yang kuat untuk menghasilkan persepsi baru. Indonesia adalah negeri yang berpikir. Nah, Presiden Prabowo mengucapkan atau memulai kembali tradisi Indonesia untuk masuk dalam forum perdebatan intelektual, perdebatan konseptual di dalam isu-isu global. Nah, itu yang di Indonesia itu justru yang terjadi adalah sebaliknya, itu pendangkalan karena buzzer-buzzer ini atau apa sebut aja penghuni talk show ini betul-betul nggak punya konsep dalam upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian juga hostnya nggak ada konsep.